Sayangnya, keharusan untuk naik kelas itu hanya kita pahami berlaku di bangku sekolah. Begitu kita berumah tangga, merasa tidak perlu naik kelas lagi. Kita jadi bapak, tiap hari sibuk mencari nafkah. Tapi kalau nanti ada masalah dalam rumah tangga, bapak yang bertanggung jawab. Maka ada rumah tangga yang nampaknya ini menjadi salah satu contoh cukup ideal, yaitu rumah tangga madrasah, rumah tangga sekolah, rumah tangga lembaga pendidikan. Di dalam madrasah atau sekolah ada proses asih, asuh, asah. Di dalam madrasah ada proses tarbiyah. Di dalam madrasah ada proses belajar dan mengajar. Sekaligus di lembaga pendidikan atau madrasah harus ada kenaikan kelas. Anak-anak kita yang sekolah dari kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, kelas 3 naik kelas 4, lulus kelas 6 pindah satu SMP jenjang berikutnya. Bapak Ibu sekalian, kenaikan kelas itu adalah sebuah keniscayaan. Bapak pasti sedih kalau anaknya nggak naik kelas. Wali kelasnya juga mungkin sedih kalau anaknya tidak naik kelas. Kepala sekolahnya mungkin malu kalau ada santrinya yang tidak lulus. Bapak Ibu sekalian, kalau cuman anak yang nggak naik kelas, resikonya ringan. Paling ngulang tahun depan, paling nambah SPP 12 bulan. Sayangnya, keharusan untuk naik kelas itu hanya kita pahami berlaku di bangku sekolah. Begitu kita berumah tangga, merasa tidak perlu naik kelas lagi. Padahal kalau ada suami istri, ada orang tua yang tidak naik kelas dalam kehidupannya, ada resiko yang lebih besar. Bayangkan misalnya, ya, ada orang tua, anaknya 1, pendapatannya 1 juta. Anaknya 2, pendapatannya tetap 1 juta. Anaknya 3, penghasilannya tetap 1 juta. Anaknya 4, 1 juta juga. Sampai anaknya 5, 6, penghasilannya 1 juta. Kira-kira yang di rumah itu jadi korban tidak, Pak? Pasti jadi korban. Ya, pasti kekurangan. Pasti ada yang tidak tercukupi. Pasti istrinya harus pontang-panting cari alat untuk menutup kekurangan. Ya, ibu-ibu punya anak 1, sabarnya level 1. Anak 2, sabarnya masih level 1. Anak 3, sabarnya level 1. Pasti nanti anaknya jadi korban. Suaminya sering dibentak-bentak dan dimarahin. Kalau ilmu sabarnya baru level 1. Sama seperti anak kelas 1 SD, materinya kelas 6, mesti stres, nangis gitu kan? Ya, harus ada kenaikan kelas. Begitu juga dalam rumah tangga. Nah, ini rumah tangga madrasah semacam itu. Suami harus nambah ilmunya tiap hari. Suami harus makin pintar dalam bekerja setiap hari. Maka kalau ada istri yang bilang, aku tuh bosen lihat kamu. Bukan bosen karena mata kita tetap 2 nggak nambah. Bukan bosen karena muka kita nggak berubah. Bukan bosen karena badan kita segitu-gitu saja beratnya. Tapi kata-kata bosen itu menunjukkan tidak ada perkembangan ilmu. Tidak ada hal-hal yang baru dalam rumah tangga kita. Stagnasi orang bilang. Gitu-gitu aja tiap hari. Siklusnya maaf seperti binatang ternak. Makan, minum, tidur, kawin, punya anak, mati. Makan, minum, tidur, kawin, punya anak, mati. Makan, minum, tidur. Gitu-gitu aja. Nggak ada sesuatu yang kita persembahkan sebagai sebuah hadiah terindah. Sekolah itu ada hadiahnya. Sekolah ada kenaikan kelas. Sekaligus sekolah ada jurusannya. Maka di sekolah ada kepala sekolah, ada guru, ada murid. Siapa kepala sekolahnya? Kepala sekolahnya suami. Siapa gurunya? Gurunya adalah istri. Siapa muridnya? Muridnya adalah anak. Kepala sekolah boleh jadi tidak ngajar, tapi dia bertanggung jawab terhadap kurikulum dan kegiatan belajar mengajar. Kalau nanti ada siswa yang tidak naik kelas, yang tanggung jawab adalah kepala sekolahnya. Kalau ada siswa yang tidak lulus, ada siswa yang bermasalah, bukan guru bidang studinya yang ditanyakan, tapi kepala sekolahnya yang dimintai pertanggungjawaban. Ya, maka kita jadi bapak mungkin tidak tiap hari mendidik anak, tapi kalau anak nakal, yang dosa tetap bapaknya.
Kita jadi bapak tiap hari sibuk mencari nafkah. Tapi kalau nanti ada masalah dalam rumah tangga, bapak yang bertanggung jawab. Bukan kemudian nyalain istri. Wah, istri saya nggak becus didik anak. Bukan istri kamu yang nggak becus, kamu nggak becus nyari istri. Ya, kira-kira pokoknya istri itu nggak boleh salah, Pak. Yang salah adalah suami. Karena sejak dunia diciptakan adanya masalah. Pokoknya masalah gitu. Nggak ada bu salah, mbak salah, itu nggak ada, Pak, ya. Pokoknya mas salah, ya. Jadi kalau disalahin istri biasa aja. Memang laki-laki tempatnya salah dan dosa, gitu kan ya. Perempuan sejak diciptakan nggak pernah salah, ya.